dengan match point yang sudah ada di tangan Fnatic. Jelas penting banget. Dan sekarang Falcon akan berada di fase balik lagi. Ya. Jadi Low Yichou ya sekarang benar Falcon. Chounya tadi memang enabler banget buat selalu tim fight. Jadi kalau kita melihat Chou di band, kemungkinan pasti bisa digantikan nanti dengan jalan band. Tapi pertanyaan besarnya adalah Falcon apakah mereka mau nyari jalan lain lagi? Band Ranger. Band Ranger pasti. Yes, belajar bagusnya. Wow, dia lagi sih dia lagi. Masih mau nyoba ya. Karena ada Chounya kan di band nih. Nah ini malah aku punya pertanyaan baru. Kalau emang nanti Bruno first pick, lalu ada Joy lagi di bawah kan. Joy dan ya sekarang karena udah gak ada Chow ya anggap ya Joy plus one. Grillnya masih mau dibawa nggak dibalas sama Freddy? Nah dibandingkan dengan di band lagi nantinya kan. Mungkin banningnya kalau mau face ya lepas aja nih grillnya. Ambil Freddy yang ganti face. Atau mungkin ke rute game pertama dari Fnatic Connect tadi, pick Matilda atau Fanamis supaya bisa enable punya Freddy. Bisa juga banyak sih sebenarnya. Ya meta sekarang luas banget. Ya, BXN kan juga kan main Fanamis soalnya. Kayak gameplay mereka tuh juga terbatas di satu playstyle doang harusnya. Yang ini malah Falcon yang lagi overthinking gak sih? Kayak Fanatic paling Philippine main dulu bisa ya. Kita coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi deh. Lagi ya. Dan masih takut ini overthinking. Ya, ini berarti yang terakhir nih kesempatan terakhir dengan Bruno. Benar-benar, karena kalau kalah ya mereka harus keluar bracket. Tapi ini jogi lagi kah yang ingin dibawakan? Kalau mereka membawa jadi ya Freddy bisa dibuka buat atas secara Falcon. Jadi lebih ke respon dari mereka. Ya, si Joy apa kalau misalnya? Nah, BTW si Yo masih open ya? Oh, Khalid dan Joy sekarang. masih flex. Lupa. Masih hero-hero pop damage yang bisa menguasai River ya. Selain Chow ada Khalid, Hilda juga masih ada. Anyway kalau ngomongin Matilda juga masih ada sih. Jadi kayaknya Khalid ini tidak terbatas hanya di area roamer seperti biasa. Atau ambil Matilda Fredrin. Kalau aku itu sih Matilda Fredrin. dan letakkan Mobius. Pakai Mobius. Aku lebih setuju kan? Karena dia bisa main kayak Cici. Aku lebih setuju Fredrin dan Tigreal sih. Tigreal. Nah, tapi kalau mau Povo ya ambil aja juga ya. Atau karena ada dua hero masuk, ya udah. Nanti mungkin Matilda Fredrin. cepet juga ya. Dan setidaknya kalau misalnya Tigrealnya di band masih ada kayak Beleric. Ya aku mikir juga Beleric sih karena udah ada Khalid, ada Joy, itu kan dua hero yang dive in pasti kan. Dan Beleric akan sangat mudah sekali untuk menangkap hero-hero dive in tersebut. Seperti kita tahu ya, Battle of Death tuh mempermudah juga hero-hero yang coba buat dive in, apalagi targetingnya langsung ke gold laner biasanya. Itu benar-benar bisa langsung shutdown gerakannya. Dan ini mungkin pertama kalinya kita lihat first phase yang Falcon itu benar-benar solid banget. Tapi yang sekarang terpaksa untuk merespon. Ya dan ini agak mikir kan sekarang gini. Oh, kalau ke depan bisa ditangkap susah segan makanya. Kayak option mereka Matrix dulu ambil gold laner sekarang Kalau gua nggak salah ya, Chandra pernah ngomong kalau dia nggak suka banget ngelawan ataupun main cloud ketika lawan healer yang punya foto. Iya. Karena tipenya juga kan kebetulan cloud top damage ya. Iya. Jadi kayak jadinya kalau misalkan nanti recover gara-gara adanya satu flash of the Oasis itu pasti bakal disebut untung aja. karena ada langsung burst. Berarti butuh marksman burst off. Populer Kupa. Wow. Kenapa ya? Wow. Merasa tersindir gitu loh. Sebenarnya ada Leslie loh, tapi kenapa spesifik Populer Kupa ya kalau di burst damage? Masih tahu Om Hanami. Ada Clean juga mau ngebully Desosnya. Spesifik ya. Clean sih menarik sih. Laila, Laila di band. such a good band sih di sini. Ya, Ya, Laila. kan. Laila berarti dua hero ini masih cukup kompatibel loh kompetensi. Apa kan lucu deh. Karena cicinya juga ditutup ya, jadi nggak bakal ada bisa hal juga dan langsung engage ke belakang. Jadi harus banget ini opsi. Tapi kalau buat posisi Khalidnya, ini lebih besar bakal di B atau dong? Kalau kita dapat datang pro, Oh, oke. dia lagi datang pukul. Biar sama Pasti agresifnya lompat ya. belakang, pasti lompat belakang. Kayaknya jarang ya Karen main paling lebih sering ke Bruce kan? Iya, lebih sering ke Bruce. Moskov? Moskov adalah pilihan untuk late game ya. Dan berarti kemungkinan besar karena Karen Philip akan membawakan komposisi damage. Ada dia.
Dia kayaknya mau nge-trigger ini dulu gak sih? Kayak fotonya dulu. Dulu oke. Karena udah ada Varane juga kan. Mana sih sana udah. Iya, jadi kayak mereka butuh badan lampu aja. Masih. Oke, Obvious, Fredrin, plus satu lagi mid lanernya mungkin. Kalau makanya stabil sih harusnya sih. Iya, dia jaga kerja. Karena ada lebih besar kepala kopi nanti. Oke, protect Bruno. Kalau mau shameless valid gitu ya. Wow. Kan yang penting protect Bruno. Dia kan protect Bruno. Kan? Wow. Oh, ini berani banget sih. Iya. Sangat berat Melawan Joy. Sama kalian juga. Iya, makanya heal diving loh soalnya. Dan bahkan ada Moskov yang bisa di sampingnya dia juga. Ya, dulu masih masuk akal di sini untuk dibawakan. Para tim Filipina akan sangat kuat sekali untuk lini depannya dan lawan Fredrin tentu akan sangat mudah sekali ya kira-kira tersebut. Tapi Soal Perdana. Tapi jujur-jujuran, Falcon ada yang menang? ada sih, ada draftnya bagus banget. Oh, oke. Kayaknya nggak ada. Itu kosong sih. Oke, salah satu yang diserahkan ini untuk match point bersama orkestra yang bertugas Popular dan juga out. Yap. Akhirnya Yuzong muncul ya. Ya, ini M5 ya, skin M5. Buset. Tadi skin Crow udah keluar. Ya, sekarang udah lagi. Ribut lah. Buset. Waktunya mengacak-acak Marsha. Ya, karena ini perdana ya. Yang muncul juga di absek dan kita akan langsung melihat seperti apa match point untuk Fnatic Onyx Philippines, mampukah mereka membawa 3-0 ataukah Falcon dengan draft solid mereka akan bisa mencuri 1 poin. Ya, kalau kita dengar tadi dari para pemain sepertinya mereka juga udah mengatakan kalau draft dari Falcon itu sudah bagus sekali ya. Sebenarnya. Nah, karena kita tidak tahu ya bagaimana di lapangan karena di game sebelumnya juga tadi coba lihat. Mau sesolid apapun juga ditabrak tadi. Oke, tapi Farsi ada Bruno yang tidak berseberangan untuk kali ini ya. Mereka ada di satu tim yang sama juga. Karena dengan adanya match up antara Joy dan juga Fredrin. Ini match up yang tertukar. Di game 1 tadi kan Joy Fredrin juga ya. Buset ya. Itu PX7 udah digas saya dan tidak bisa terlalu maju lagi ke arah depan kehilangan seperti dari satu minion. Dan kalian juga jangan kehilangan kesempatan untuk dapetin skin Prime Float nih. Karena MC pas sudah hadir. Oke, PX7 satu terakhir. Hampir saja. Hampir. Yap. Dan tapi Flicker udah ke-trigger sih dari kita akan menjadi informasi juga. Walaupun yang secara defensif masih ada Wings by Wings sebenarnya ya. Dulu last hit masih bisa diambil oleh Benny dengan adanya Scavenger Crab. Tapi ya nggak dari cara lain tadi sempat di ban. Respect juga. Di sini doang. Di match lawan Fnatic Onyx doang tuh Layla. Karena match up sama Bruno juga kan, adu range. Tapi ya dengan Moskov sekarang yang telah digunakan oleh Kelka, berarti di Liga ini dan goldnya beda-beda ya? Udah scroll ya. Karena sekarang tangkap basah, tapi Brusco malah ingin memberikan perlawanan. Kingkong melihat dari kejauhan, sedikit lagi Dex mungkin bisa masuk ke dalam area serang tadi yang dimiliki oleh Kingkong. Namun sekarang Super Prince. Ikan. Yap, kayaknya Super Prince ini benar-benar target yang optimal sebenarnya dari Falcon Esports. Tapi masalahnya mekanik yang dimiliki juga luar biasa. Responnya, setelah memberikan mundurkan ke belakang, positioningnya juga. Hingga kali ini di menit yang pertama pun masih belum terjadi adanya perform, walaupun pertukaran damage sudah terjadi. Oke, sekarang sepertinya untuk bisa mendapatkan bagian tempatnya bersiap untuk bisa bertarung di area dan total. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari match-up-nya agak cukup berat ya. Brusco sendirian dikurangkan bisa-bisa tuh Brusco bisa ada bertahan flicker dikeluarkan masih ada Vincent Gar. Namun sejauh ini coba lihat ada satu Black Dragon Popel yang dikeluarkan Furious Jump dan juga Dragon Tail tersedera sudah SP dari Royal May tidak akan bisa dan ada 2 orang yang menjadi korban tambahan selain dari turtle yang mereka dapatkan. Dan biasanya Joy ini merelakan terlalu pertama dan jadi pertukaran. Tapi gameplay yang berbeda lagi nih untuk Fnatic Philippines. Mereka paksa divide, mereka culik dulu dari ikannya. Matilda kelebihan selangkah aja kayak gini nasibnya loh. Ya. Kelebihan selangkah doang tuh. Mismove dikit, fatal akibatnya. Dan itu ternyata gameplay yang berubah juga untuk Fnatic Philippines. Mereka secure karakter pertama mereka dapetin nyawa di jungle-nya. Ini terlalu berat sih untuk Falcon Esports di game yang ketiga ini. Mengingat mereka juga ada pressure ini juara. Ya, waduh, ada flicker. Nah,
masih berhasil tadi kabur. Dan sekarang Super Freeze mencoba untuk bisa mengatakan damage BX7 dipaksa mundur. Dan kayaknya kalau banyak cancellation gak sih buat Modern Strike. Ada Kirk yang bisa ke belakang, ada Eternal segala juga, Brusco juga, Raging Chance kalau nantinya ke belakang. Jadi positioning dari BX7 benar-benar harus diperhatikan betul-betul oleh dirinya. Ya, sementara dari Super Freeze sendiri sejauh ini belum ada yang memang belum bisa mendekat ke arah diri. Tapi kita tahu dia punya jarak yang besar banget. Yap, karena secara nggak langsung yang mainnya front to back ya dari Falcon Sport juga nih. Sehingga ya benar-benar harus diperhatikan juga. Nanti yang 1v1 Dijauhkan tadi dari Outer Tower dan sementara Reavik sepertinya terpanggil nih jiwanya untuk gangguan. ya belum jadi apa-apa sih sebenarnya ya. Levelnya juga cukup unggul sekarang dari Kirknya sedikit dapetin 2 poin kill. Satu aja juga dilapaknya dan ranking Central ada satu lagi. Spirit of Destruction tapi King Kong akan menyelesaikan semua. King Kong tertangkap sendirian, bisa ada bertahan tapi King Kong. Wah, King Kong too strong lah. Dia terlalu lincah di sini King Kong yang bahkan masuk ke dalam area yang cukup jauh dari Falcon Esport. Itu di efek tahu, walaupun sebenarnya kalau kita tahu dari sini isinya banyak ya, tapi nggak cukup untuk menghentikan laju dari King Kong dengan Joy-nya. King Kong too strong. Itulah yang mungkin bisa kita sematkan kepada King Kong sekarang. Tadi pergerakan sulit banget didapetin. Nggak ada sisi pasti juga masalahnya sekarang. Tadi aja detik dulu aja nggak bisa menghentikan dari King Kong dengan Joy-nya. Oke, Apalagi sekarang nggak ada sisi pasti. sekarang ada Turtle yang akan mereka perebutkan kembali. King Kong sudah serap duluan. Brusco, ada lagi side drop dan juga flicker. Bahkan sekarang flicker confirmnya tadi langsung landing di area tersebut. Ada backupan yang begitu besar dari satu Federal Strike yang tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Namun sejauh ini Brusco nya berhasil langsung diamankan dan Turtle-nya belum jadi milik siapapun, tapi ternyata Falcon bisa kembalikan keadaan dan mereka berhak untuk Turtle-nya. Karena kalau jumlah sih 5 versus 4 dengan Kelra yang masih berfokus untuk dapetin outer bottom turret. Jadi pertukaran yang sebenarnya ya netralisir aja sih sama Fnatic di Philippines. Kalau misalkan ada pertukaran sekarang hero yang dilakukan sama Benny akan menjadi keuntungan untuk Falcon Esport. Berhasil tapi Papa Buff diambil di depan mata dari Dex. Dex juga bisa dipakai. Ya karena nggak ada review juga kan tadi ada informasi ya. Nggak ada retribution harusnya sehingga King Kong dapetin purple buff menjadi ganjaran atas hilangnya Turtle, hilang juga outer bottom turret. Waduh, ready syndrome-nya tepat banget dan selesai sudah Kidex. Tanpa ada satu bantuan, namun sekarang tertinggal. Dan Kelra masih berusaha bisa kabur. Masih apa sejauh ini King Kong? Menyelamatkan diri bahwa waduh, itu bodinya ngikutin loh. Oke. Masih bisa mundur ya. Tapi Brusco memang jarang banget sih ini ya Bang Brusco. Jadi siapapun ada di depannya inisiasi dan gak berhenti ini pressure-nya loh. Oke, dan Kirk masih ingin lebih bersama dengan rekan-rekannya. Masih berusaha untuk bisa menyedot HP dari Royal. Yap, dan pressure yang dipegang sama Fnatic di Philippines ini kebuat dari Falcon Esport yang mereka benar-benar harus lebih memperhatikan lagi bagaimana adanya celah yang bisa dimanfaatkan. Kayak Benny-nya yang sekarang lumayan aman nih 1-0-2, makanya tadi juga nggak bisa terlalu lama di depan. Dan yang diperhatikan adalah split push power nih dia Kelra dengan mau bisa join fight kapan aja. Wah, Dexnya coba lagi. Dexnya didorong banget, didorong jauh bahkan ke belakang. Dan sekarang Kelra, Spiral Misery-nya tepat. Nancap dari BX7, sedikit lagi tersisa. BX7 masih berhasil kabur dengan sedikit enemy di dalam tubuhnya. Namun Kelra sekarang masuk ke belakang. Mereka masih ingin lebih, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan arah Dex. Tapi Kelra aja bunuh Bang Leo langsung masih berhasil selamat, masih berhasil kabur pula. Rabik mencoba bisa mengejar Karnak. Kalau ada jalan yang aman, kenapa harus dipilih? Kan ada jalan yang bahaya. Dan ternyata kalkulasinya begitu baik dari Kelra sehingga dirinya pun selamat melalui outer turret di arah tengah. Nampung bahaya kayak gitu Kelra ya. Iya. Nggak mau. Dari sebenarnya pas banget, Misery juga pas banget. Dan bahkan tadi gak recall. Mau digas lagi dong. Oke, dan lagi saya dikeluarkan tapi ternyata serangannya langsung berbalik awal. Dan ada satu Spiral Destruction tadi gak mereka siapapun kerja sehingga yang tersisa berhasil didapatkan melalui Dex. Ada satu efek dari main tadi masuk Brusco yang berusaha bisa kabur sementara sekarang Kelra mencoba untuk bisa mendorong tadi dengan satu Spiral Misery-nya memberikan backup penderang rekannya tapi ternyata masih gagal dengan dua player dari orang yang tumbang. Yes. Dan dua player yang hilang ini menjadi satu titik balik harusnya untuk Falcon Esport yang bisa mengejar mempersempit dari segi ketergalannya. Dan masalahnya itu Dihajar BX7 tapi masih ada bantuan. Belum ada satu game yang selesai. sendiri Selesai Kelra. sendirian soalnya ada 3 pemain juga benar aspek memang
bisa dihindari lagi karena abis Wongga tadi udah dipakai juga. Sekarang dari kategori Filipina mereka udah harus lebih memperhitungkan kembali sih. Temponya oke, memang tinggi terus, tapi kalkulasinya kira-kira bisa dianis satu persatu. Karena kalau Paspor lama-lama juga ini kuat banget di Royal dan Dexter di lini paling depan. Ya, ini kalau gimana nanti mereka bisa mendorong perlahan lagi. Karena tadi seringkali mereka Rexen Corona itu berbelok lagi serangannya dan untuk sekarang Motiwan ada Kirk yang mencoba untuk bisa membantu dari kejauhan tapi ternyata masih sangat jauh jaraknya dari mereka melakukan sebuah serangan lagi di arah tengah. Belum ada yang tumbas jauh ini, Patches sudah diaktifkan, Nick jadi korban pula. Gok berada di luar dari Federal Strike. Dan ini hantaman dari PX7 ya. Dimulai Federal Strike ini menandakan kategori Filipina harus kocar-kacir mundur dulu. Semuanya menghindari dan Royal Milk menjadi target utama ternyata di depan. Muncul lagi mereka nggak ada takut-takutnya. Wey, langsung tertangkap basah seperti nanti King Kong. Juga lumayan harus lebih waspada lagi sih. In and out-nya nggak akan seenak tadi dan masalahnya bakal jadi bom waktu karena Benny sekarang sudah selesai dengan satu buah Malavik Gun. Range-nya, outrage dan siapa yang nanti akan bisa langsung ke belakang. Karena Benny nggak ada partai yang bisa nge-outrage. Super Friends juga jaraknya nggak terlalu jauh. Oke, dan sekarang Kelra masih stay berada di landingnya Busco, memantau dari kejauhan, menjaga area river. Iya, ada satu lagi Federas dari keluarga Flicker terbakar oleh tubuh dari Super Prince. Yap, ini sudah selesai memang. Tapi apakah ada space yang bisa didapatkan oleh Kelra untuk delivery damage-nya? Karena terlalu banyak nih hantaman atau di tangan di depan dan King Kong ada di belakang mencoba untuk menyelinap harusnya. Tapi beda levelnya 3 loh. King Kong point retribution akan sangat besar sekali. Coba lagi King Kong yang mereka ke bagian depan. Harusnya Lord bisa mereka dapatkan karena Dex yang masih berusaha untuk mendapatkan Lord. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan garap play yang dimiliki oleh Pahlawan itu sendiri. Tapi Benny damage-nya sudah sangat besar dan Kirk. Wow, berhasil dihancurkan dan King Kong selamat. Yap, perebutan parsial yang dilakukan di 3 game ini ternyata impact-nya luar biasa. 4 pemain secara total dari pertandingan Filipina berhasil dihilangkan. Oke, ada kesempatan terbuka besar sekali untuk Falcon. Bisa memperkecil ketertinggalan mereka dan mereka berfokus bisa menghancurkan karena sama best start yang ada di area tengah. Ya, dan mereka nggak mau paksa ya, karena walaupun memang masih ada King Kong, satu persatu pemain-pemain dari kategori Filipina juga akan spawn kembali. Mereka akan menunggu masuknya Lord di arah bottom lane sembari mendapatkan eksploitasi terhadap jungle-jungle yang dimiliki sama kategori Filipina. Oke, itu dia. Jauh ini sudah level 13 juga dari Benny-nya. Benny mendapat keuntungan dengan Kelra yang ada di bawah levelnya. Alright, defensif. Sebenarnya masih ada ini ya dari Vexananya, cuman Lord bakal dikawal. Oke, waduh, itu Yuzok kehilangan cukup banyak HP sekali yang tadi terkepok bola yang memang dikeluarkan oleh Benny. Dan ada Federal Strike, dipukul mundur, King Kong-nya tertangkap basah, satu terakhir dan King Kong langsung didapatkan. Kesempatan terbuka untuk Falcon. Yap, tapi 4 pemain dari kategori Filipina mereka bakal coba untuk mati-matian menjaga base mereka. Ya, dan sekarang Keranya dipaksa untuk bisa mundur. Karena Ramita dia berhasil untuk bisa membuat Keranya harus masuk kembali ke dalam satu tempat di mana dia bisa dispal. Tapi Spiral Destruction akan ada yang tepat, tapi Bestia dan Game mengecil skor.